mukmin dan muslim, seluruh aspek kehidupannya itu harus menjadi ibadah. Seluruh kesibukannya harus menjadi ibadah. Itu kalau kita mukmin dan kalau kita muslim. Dan kita sendiri menyatakan, kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku atau hajiku, dan hidupku, tak cukup dengan hidup, bahkan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Bagaimana di samping kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita tidak melakukan perkataan ibadah? Tak mungkin itu bisa tercapai. Bagaimana kita bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hidup kita tidak menerapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada aspek kehidupan sekecil apapun, tidak ada keperluan hidup yang dilakukan oleh seorang hamba muslim, bahkan jin dan manusia apapun, ya, kecuali Islam sudah memberikan taklimnya, pengarahan-pengarahannya, hukumnya, aturannya, caranya, ada hukumnya, ada aturannya, ada sunah-sunahnya. Dari mulai mau tidur ada tata caranya. Kalau dulu begini, satu kita disunahkan wudu, dua tidur menghadap ke sisi kanan, tiga membaca doa, bahkan doanya juga macam-macam, ya, bukan cuma Bismillahirrahmanirrahim ahya, ada ini Allah jambi, ada apa lagi? Ini kalau nyebut lupa, tapi kalau tidur ingat. Jadi ada beberapa doa-doanya, satu tata caranya, kemudian yang kedua ada doa-doanya, ya, ada doa-doanya. Terus setelah itu bangun tidur, terus setelah itu masuk kamar mandi, terus setelah itu qadha hajat, terus setelah itu bersuci dari hadasnya, kemudian setelah itu mengangkat hadas itu sendiri dengan wudu ataupun mandi junub, ada tata caranya, ya. Habis itu keluar kamar mandi ada doa, ada tata caranya dan ada doanya. Masuk kamar mandi, lihat kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu. Nggak sembarangan Islam itu, ngajari sedetail-detailnya. Sampai ada orang Yahudi yang maunya maksudnya mengejek, ya, menyebut apa tuh agama itu mengajar semuanya, hatta al-khira'ah. Al-khira'ah artinya cebok. Agama mau ngajari semuanya, urusan agama besar, ngurusi cewek katanya. Malah justru agama yang seperti itu yang luar biasa, ngajari segalanya, menertibkan segalanya. Maka semua pemeluk ajaran agama Islam yang baik pasti dia akan menjadi orang yang teratur dan baik. Dia jari dari mulai ngatur cebok itu tadi sampai urusan umat loh, bukan cuma negara ya. Negara umpet cilik-cilik Indonesia, Malaysia, cilik penting. Urusan umat sejagat raya ini semuanya diatur oleh Islam. Tidak ada suatu aspek kehidupan apapun juga kecuali di dalam aturan Islamnya ada, kecuali dalam ajaran agama kita ini ada aturan-aturannya, diatur semuanya. Nah maka tidak ada aktivitas hidup seorang muslim dari mulai dia tidur sampai dia tidur lagi kecuali aktivitasnya harus jadi ibadah. Makanya kemudian Allah menyebut faqad mu'minun. Betul-betul orang-orang mukmin itu telah sukses. Dalam hadis Nabi SAW menyebut faqad man aslama. Siapa yang sudah menjadi muslim maka dia telah sukses. Gimana tak sukses? Dari sejak tidur sampai bangun tidur, sampai tidur lagi,
diatur tertib oleh agamanya. Dia harus berbuat begini, sempurnanya berbuat begini, tidak boleh berbuat begini, paling tidak harus begini. Semuanya tertib. Makanya hidupnya muslim di dunia ini terkekang. Jangan mau untuk dijadikan orang liberal, lepas dari kekangan aturan ajaran agama. Mereka bilang liberal itu maunya bebas, nyatanya juga mereka nggak bisa bebas. Berdoa ngaku sitok. Jangan mau dong. Jangan mau itu, tidak ada yang lebih indah, lebih sempurna, lebih baik daripada tuntunannya Al-Quran ini. Al-Quran ini juga dia akwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan yang paling lurus, petunjuk yang paling lurus, yang paling baik, yang paling sempurna, ya, yang paling adil. Setelah sukses, setelah beruntung orang yang muslim, man aslam, yang telah menjadi orang muslim, beruntung saya, Anda, dan yang lain. Nanti kita akan tahu untuk besar kita itu apa? Saya ini belum merosot. Sekarang itu belum seberapa merosot. Tetapi kalau kita mau adil dan bisa jeli dalam melihat, ya Allah, untung kita itu sudah cetor, betul, sudah jelas sekali. Makanya silakan bandingkan diri Anda dengan mereka-mereka yang kafir. Bandingkan diri Anda dengan mereka-mereka yang musyrik. Bandingkan diri Anda dengan mereka-mereka yang munafik. Konconya, bos-bosnya semua orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Katanya dia, persekitarannya dia juga orang-orang munafik, ngaku-ngaku muslim, tapi perbuatannya bertentangan dengan syariat din. Sedangkan Anda hidup di desa Kluduk kayak ini. Tapi alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa baca Quran, bisa mempelajari Al-Quran, bisa mempelajari tafsir Al-Quran, bisa mengenal sunnah Rasulullah SAW, bisa praktek, nggak izin, nggak malu, nggak takut, nggak pede, maksudnya percaya diri dengan Islamnya. Nggak sedikit tuh orang yang nggak percaya diri dengan Islamnya itu. Nganggo sarung itu bisa izin, Pak. Nganggo sarung itu malu. Kamu bisa pakai sarung. Papua orang benar-benar pakai sarung. Pakai sarung itu ada orang yang malu. Muslim kan ya? Sarung Islam ya, sarung Islam. Pakai baju takwa itu malu. Pergi ke pengajian, pergi ke masjid ke pengajian. Saya pernah ngajak seseorang, orang berkecukupan di secara ekonomi. Monggo, silahkan ikut bersama kita pengajian bersama di mana? Di masjid. Wah, enggak lah. Kenapa? Aja nanti di apa gedung mana gitu ya, tempat pertemuan ini dan tempat pertemuan itu. Itu rumahnya Tuhanmu. Sedang gedung-gedung itu rumahnya nggak tahu. Tempat-tempat lebih banyak dipakai untuk maksiat-maksiat. Jadi dia lebih senang, lebih longgar, lebih plong, lebih nyaman kalau di tempat-tempat itu dibanding rumah Allah SWT. Alhamdulillah. Saya sama Anda main plus seperti ini, tapi bisa menjalankan ajaran agama kita lebih mudah. Maka ini karunia. Kalau kita membandingkan dengan mereka luar biasa. Asal ikhlas ya Pak ya, Bu. Kita dalam berislam ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sombong, jangan congkak, jangan tidak ikhlas. Lalu dalam berislam juga kita berusaha untuk menempatkan, memposisikan diri pada ajaran sunnah Nabi SAW. Jangan mencong ke kanan dan jangan mencong ke kiri. Nah di situ kita akan tergolong dari apa yang disebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflahal mu'minun, dan apa yang disebut dengan Nabi SAW, qad aflaha man aslama. Kenapa? Bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diatur dengan syariat dinnya. Akibatnya terjadi padanya ibadah-ibadah murni, semuanya sesuai dengan tuntunan, dan semua aktivitas hidupnya juga sesuai dengan tuntunan. Mau tidur tidurnya bener, mau makan makannya bener, dan makanannya juga bener-bener. Gak minum khamr bareng sama orang Prancis, sama presidennya. Baiklah kata saudara, negara Indonesia, orang Indonesia, pribadi saya, ayo kita minum khamr bareng-bareng untuk kesehatanmu.
mungkin itu air putih dikasih kuning dikasih, mungkin saja, mungkin. Yang husnudzon aja lah pokoknya. Iltamisul ilmi kasab'ina udhran. Silakan cari buat saudaramu 70 figur ya. Teratur semuanya. Ada yang diwajibkan atasnya, ada yang dimandub dan disunahkan atasnya, ada yang hukumnya mubah atasnya, ada yang makruh darinya, dan ada yang haram atas seorang muslim. Ini harus dijalankan, ini boleh dipakai, itu makruh yang sangat haram. Jauh yang ini sunnah-sunnah. Teratur, mukmin teratur, muslim teratur. Di situ dia tahu kalau dia sedang dapat karunia dari Tuhannya. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala petunjuk itu tidak ada sesuatu yang lebih mahal darinya. Dapat petunjuk dan dapat kemudahan dari Allah untuk bisa menjalankan syariatnya Allah pada dirinya sendiri, mengatur kehidupannya, aspek kehidupannya semua sesuai dengan aturan syariat Islam. Meskipun usahanya seret, meskipun penghasilannya tidak banyak, tapi mesti ada penghasilannya, tak mungkin tidak. Mesti dia bisa makan, tak mungkin tidak. Makanya kami heran adanya orang-orang yang atas nama cari rezeki tetapi kemudian meninggalkan tujuan utama kejadian dirinya. Padahal tujuan utama kejadian setiap jin dan manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi mukmin, jadi muslim menjalankan syariat menjalankan syariat ajaran agama dari mulai urusan pribadi, keluarga sampai RT, RW, negara, sak umat semuanya. Dijalankan urusan hidupnya sesuai dengan aturan din. Sesuai dengan aturan din. Tujuan hidup kita itu cuma untuk itu. Sedangkan rezeki jangan ragu, sudah ada jaminannya. Ini sekali lagi ya, saya umumkan kepada Anda semuanya. Nek kula ningali jenengan, kalau saya sama Anda ini nongkrong saja, nggak kerja, nggak cari apa-apa, lalu ada ketetapan rezeki kita masih harus hidup, rezeki yang akan mengejar kita, dan rezeki akan mengejar salah seorang di antara kita sebagaimana kematian mengejarnya, dan itu disebut dengan biasa. Oh, itu saya bingung. Gitu saya masih ragu. Kamu nggak cari rezeki nggak apa-apa, Pak. Maksudnya nggak apa-apa itu ya, tapi nek kesulitan kamu nggak mau cari ya tanggungan dewe. Dan dulu siapa sih bilang nggak apa-apa? Nggak usah cari rezeki yang itu baik. Orang enggak. Tapi kalau Anda tidak cari rezeki Anda sekalipun, sedangkan Anda masih ada ketetapan takdirnya Allah, Anda harus hidup, rezeki akan mengejar Anda. Rezeki Anda itu akan mengejar Anda. Masalah rezekinya banyak apa sedikit itu terserah Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Jangan lupa loh ya, rezeki itu bukan cuma duit. Pikiran tengok rezeki, duit bukan. Umur itu ya rezeki. Islam dan iman itu rezeki yang paling mahal. Kesempatan waktu itu juga rezeki, kesehatan itu juga rezeki, keluarga juga rezeki, masyarakat persekitaran yang baik juga rezeki, ilmu juga rezeki. Pokoknya itu semua yang kita makan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua betul rezeki, termasuk harta, duit dan lain sebagainya itu rezeki. Makanan minuman kita itu rezeki. Jangan salah paham ya, persepsinya jangan sampai salah bahwasanya rezeki itu sudah tanggungannya Allah bagi setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, hidup baik mukmin maupun musyrik maupun muslim maupun kafir maupun munafik maupun hewan maupun pohon, pokoknya apa saja yang butuh rezeki sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Dan mesti dia akan mendapatkan rezekinya sesuai dengan ketetapan Allah, nggak bertambah sampai peser pun dan nggak berkurang sampai ser pun. Kalau orang Indonesia ya, peser itu sama.
1 rupiah itu regane piye gitu, nggak ada hitungannya sekarang rupiah. Tapi kalaupun ada, nggak akan berkurang meskipun di bawah 1%, nggak akan berkurang. Jadi ada itu Pak, kalau kerja mati-matian sampai kemeringet, sampai capek, sampai kesel, gitu, sampai berat, sampai hampir mengerjakan keperluan ngajinya sampai ngantuk-ngantuk, pengajian juga sampai kesel, karena sampai rezeki. Itu rezeki Anda akan Anda dapati sesuai dengan ketetapan takdirnya. Tidak bekerja pun juga seperti itu. Tapi jangan kemudian nanti Anda bilang sama saya, oke, hari ini saya akan kerja, besok saya tidak kerja. Semua harus jadi saksi. Harus jadi saksi. Kalau saya kerja, rezeki saya lebih banyak daripada kalau saya tidak kerja. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Malah bingung, malah nyengir. Betul nggak? Enggak. Tidak. Enggak. Anda bekerja atau Anda tidak bekerja, rezekinya tetap ditetapkan oleh Allah. Masalah yang tahu jumlah rezeki itu Allah, dan yang memberi siapa? Dan itu sudah ada ketetapannya 50.000 tahun sebelum ciptaan Adam. Langit dan bumi. Saya ketahui tahun sebelum ciptaan langit dan bumi, bukan sebelum ciptaan saya dan Anda. Sebelum kita diciptakan oleh Bapak Ibu kita, sebelum kita dilahirkan oleh Ibu kita, bukan. Sebelum adanya langit dan bumi itu sudah ada ketetapan takdirnya. Bakal ada makhluk jenenge Rosid. Rezeki ini saat ini, hari ini dia dapat sekian, besok dapat sekian, kerja dapat sekian, nggak kerja dapat sekian, kerja dapat itu sudah ada ketetapannya. Tapi kita nggak boleh jadi orang yang bertawakul. Bolehnya bertawakul, nggak boleh gelayutan. Bolehnya bertawakal dan pasrah diri kepada Allah. Dan kita tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi orang yang malas dan tidak mau untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun keluarga. Terus gimana? Ya tetap cari rezeki, tetapi jangan jadi orang bodoh. Jangan nggak tahu kalau dia itu diciptakan tujuannya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mengatur semua aspek kehidupannya sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Kalau tidak, celaka. Siapapun orangnya, tenang, dari mulai Prabowo sampai Prabowi, betul, sampai kita ini semuanya. Kalau tidak mau mengatur aturan kehidupannya, kalau tidak mau mengatur kehidupannya dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menciptakan peribadatan pada dirinya sendiri dalam kesempatan hidupnya, itu tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ngeri. Kenapa? Hidup bukan untuk golek duit. Hidup bukan untuk raih rezeki. Kenapa? Rezeki bagi seorang mukmin jadi keyakinan sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan bisa bertambah maupun berkurang. Kerja yaitu sakmono, kerja yaitu sakmono namanya. Kerja hari ini dapat lebih banyak, besoknya saya nggak kerja, lebih sedikit toh. Kenapa? Karena takdirnya hari ini ya dapat usaha saya sedikit. Lah takdirnya kemarin ditakdirkan oleh Allah kamu kerja. Ini paham nggak ya? Paham nggak? Anda bilang saya besok mau kerja, saya lihat besok rezeki saya berapa. Kebetulan ada proyek, ya bismillah saya kerja, masuk dapat proyek sehari 100.000. Besok proyek yang sama, kesempatan kerja tidak saya terima, maka saya tidak mau bekerja dan saya akan diam saja di rumah. Coba saya akan lihat dapat rezeki apa enggak. Besoknya enggak kerja, dapat rezeki enggak? Dapat rezeki enggak? Saya lihat bro, jawab. Dapat. Dapat rezeki enggak? Dapat. Apa? Dapat. Apa? Dapat. Enggak dapat. Dapat. Enggak dapat. Dapat. Kurang keras. Dapat. Apa rezeki ini? Sehat.
Hidupnya rezekinya, Islamnya rezekinya, sehatnya rezekinya, luwe rezekinya luwe. Proyeknya ditinggal, ya kan memang takdirnya ditakdirkan oleh Allah hari itu dia meninggalkan proyeknya, kerjaan proyek. Sama ada dia meninggalkannya sengaja maupun dia tidak sengaja. Makanya jangan mau dibodoh-bodohi sama setan. Dan akhirnya nanti ditakut-takuti oleh setan. Pertama kita dibodoh-bodohi, kedua disalahpahamkan dalam disalahkan pahaman kita, ketiga kita ya orang setan. Gak boleh duit orang kerja, gak bakal itu rezeki. Dia menyalahkan paham kita, membelokkan paham kita bahwa saja rezeki bagi dia cuma duit tok, cuma harta tok. Kita akan diciptakan sebagai, kita akan dibuat oleh dia sebagai makhluk materi, ya. Makhluk materi tok. Bisanya mikir cuma duit. Namanya rezeki itu duit, bukan. Justru rezeki yang paling besar adalah apa? Ibadah kita, taat kita yang makhluk terutama. Begitu juga dengan ibadah tidak makhluk. Bekerja akibatnya nggak bisa sholat duha, nggak bisa puasa Senin atau Kamis, nggak bisa zikir pagi atau nggak bisa zikir sore. Zikir pagi bisa, zikir sorenya nggak bisa. Loh, usah kerjakan ibadah halal Islam. Saya cerita suwi. Saya paham kalau kerja Anda itu ibadah, paham, ngerti, tahu. Tapi berapa banyak kok kelembutan hati Anda itu berapa sudah? Maksudnya derajat kelembutan hati kita itu sudah sampai sederajat mana tuh? Makanya kalau mau tuh membandingkan diri kita tuh dengan para sahabat Nabi itu, wis banding apanya kita? Bandingkan dengan para tabi'in, bandingkan dengan orang-orang saleh baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Baru kelihatan siapa kita. Rupanya masih banyak kekurangannya dan mereka banyak kelebihannya dari kita. Terlalu banyak kelebihannya dari kita. Saya nggak nyala dan mengatakan orang itu kalau cari rezeki kemudian dia membahayakan diri, tidak. Cuma jangan salah paham. Akibatnya nanti keyakinannya berubah. Kerja itu duit, kerja itu duit. Dan bagi dia rezeki itu ya cuma duit, salah, bukan itu. Tujuan hidup untuk mengabdi kepada Allah. Jangan sampai kemudian gara-gara cari rezeki yang sudah makmur, yang sudah dijamin oleh Allah, kemudian harus berani meninggalkan yang halal, bahkan merebas apa yang haram. Alhamdulillah dari menerabas yang haram. Cari atas nama cari rezeki meninggalkan sholat, atas nama cari rezeki meninggalkan puasa fardu, atas nama cari rezeki tidak mau menunaikan zakat, atas nama cari rezeki tidak mau ini itu, pokoknya meninggalkan yang faraid. Ya, salah kaprah. Dan itu alhamdulillah sekarang sudah mulai ada tulisan-tulisannya di belakang truk. Apa itu? Ya. Itu timbang yang tulisan eren-eren itu. Kalau tulisan sekarang yang tulisan baik-baik banyak kan, alhamdulillah. Nikmat dari Allah SWT. Ya kan space kosong gitu ya. Bisa dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Baik, kembali Allah SWT berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Mereka orang-orang yang senantiasa selalu menginfakkan hartanya tentunya untuk yang halal-halal, minimal yang mubah, apalagi yang wajib-wajib. Untuk pribadinya, untuk istri-istri dan suaminya, untuk istri-istri dan anak-anaknya, atau siapa yang dibawa tanggung jawab dirinya, ya, menginfakkan hartanya pada siang dan malam hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dua-dua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bahwasanya mereka mendapat suatu balasan kebaikan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka pahala-pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Jaminan mereka yang menginfakkan hartanya
pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, kemudian memberikannya kepada orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang butuh, ya, jumlahnya besar, jumlahnya kecil apalagi jumlahnya besar, baik pemberiannya itu sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan dan apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, atau terang-terangan dalam bersedekah. Dilihat oleh orang banyak, kalau perlu disorot sisa itu pakai namanya itu, ya, kalau perlu disorot pakai kamera, masuk televisi, masuk ini, masuk itu, nggak apa-apa. Tapi coba niatmu gitu ya. Dan kemudian niatnya berubah, yang disebut oleh Allah dan yang dipuji dan mendapatkan jaminan pahala ini mereka-mereka yang ikhlas dan dalam praktek ibadah infaknya sesuai dengan aturan syar'i, sesuai dengan aturan syar'i, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dua-dua ini bagi mereka pahala-pahala mereka, bagi mereka pahala-pahala mereka yang bakal mereka terima tidak luput dari pahalanya sekecil apapun juga indah lebih di sisi Tuhan mereka. Apa pahalanya? Itu sudah kita bahas bersama, sudah kita lewati. Di antaranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang bersedekah dan Allah Subhanahu Wa Taala kata biasanya menerima sedekah-sedekah mereka dengan tangan kanannya. Jangan diserupa-rupakan ya, tangannya Allah gini-gini enggak. Tapi Allah menerima sedekah seorang mukmin yang bersedekah terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dengan tangan kanannya. Anda berikan sedekah Anda itu pada siapapun juga, mereka-mereka terutama yang membutuhkan, memerlukan. Jangan dianggap kemudian Anda memberi lalu tangan dia yang menerima saja. Tidak. Terasa, secara tidak terasa telah diterima sedekah Anda itu dengan tangan kanannya Allah. Dan itu kemuliaan dan pemulihan yang sebesar apa itu Pak? Ageng itu, main-main besar sekali. Diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Kalau ada seseorang di sini, santri saya maupun yang lain itu datang, Ustaz, saya mau sedekah, oh iya mana sini? Alah, itu santri paling ingin dirong itu, atau paling ngasih apa tuh? Saya terima dengan tangan kiri. Saya terima dengan tangan kiri. Apa yang terjadi dalam hatinya dia? Apa yang terjadi? Berbeda dengan kalau saya mau sedekah untuk modal. Oh iya, mari saya terima dengan tapi cuma sedikit. Enggak masalah, enggak apa-apa. Mari saya terima dengan tangan kanan saya. Penuh adab, sopan santun biasanya loh ya. Tapi kalau tangan kiri, ya biasanya gitu. Penuh adab, sopan santun tangan kanan. Dan di sini Allah seperti di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut sedekah siapapun yang bersedekah di antara kaum muslimin dan kaum mukminin kepada ahli-ahlinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangan kanannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengembangkan baginya sedekah-sedekahnya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara fuluwah atau anak namanya anak kudanya, memelihara anak kuda, pedet anak sapi, kuda, pokoknya kurang lebih itulah. Itu kalau jenengan punya sapi beranak hamil dijogo, kurang lebih seperti jaga hamil istrinya. Pokoknya dijogo, diobati, dimakani, dibersihi, sampai hari kelahirannya, bahkan lahirnya pun ditunggoni. Itu kali sampai tepat lahir, waduh, sebenarnya begitu luar biasa. Ya, untuk sapi, bakal sapi, ya, nggak usah beli, nggak usah repot, ada sendiri, tinggal makani, tinggal berbagi, jadi duit, jadi harta gitu. Senang. Nah, itu tiap saat dijenguk, tiap saat dipilih, tiap saat dijaga. Nah, Nabi SAW memberikan informasi kepada kita bahwasanya Allah terhadap sedekah kita itu satu menerimanya dengan tangan
menjaganya dan memeliharanya seperti mana salah seorang di antara kita melihara anak-anak hewan ternaknya ini. Anak-anak hewan ternaknya selalu dijaga tiap hari, mesti nggak mungkin ada tilik. Mau keluar rumah tilik dulu, pulang dari kerja tilik lagi. Menunggu terus-terusan. Ya, ada demikian juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus menjaga dan mengembangkan sedekah itu. Sedekah yang kita berikan di sini 1 juta. Ya. Sedekah yang Anda berikan kepada seseorang 100.000 atau 5.000 lah, 5.000 ke 10.000. Dengan ikhlas, cocok orangnya yang perlu sesuai waktu, ya, tidak dibarengi dengan man sama ada, tidak diungkit-ungkit, tidak disakiti orang yang disedekahi dan lain sebagainya. Pokoknya ikhlas caranya dengan baik yang berikan itu semuanya akan dikembangkan oleh Allah. Dan tiba-tiba pada hari kiamat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat suatu pemberian dan karunia dari Allah yang luar biasa besarnya. Gak ngerti kita dari mana itu barang-barang itu datang, dari mana pahala-pahala itu datang, hasil apa. Sampai nanti dikenakan ini dulu sedekahmu 5.000 rupiah. Dulu untuk bangunan ngomongnya bangunan perpustakaan, dulu untuk masjid, dulu untuk santri, dulu untuk orang fakir, orang miskin, orang butuh yang kamu berikan. Atau di jalan ada orang tua renta minta nggak bisa kerja, kamu beri 2.000 mamanya. Tiba-tiba datang ke kita, widih, besar sekali dan luar biasa. Sampai kita sampai tidak kenal sama sekali. Dan dikenalkan oleh Allah, ini 2.000 dulu yang kamu berikan. Ya silahkan ambil semuanya. Boyongan kabeh. Kapan diberikan? Bukan diberikan di sini, di dunia ini. Iya. Gambling sekarang kita terima belum tentu besok tetap, tetapi diberikan oleh Allah saat kita sudah kembali kepada Allah, di mana seseorang hamba pada waktu itu sangat perlu dengan hasanah dan pahala yang bisa menjadi jaminan keselamatan dirinya dari murkanya Allah dan dari neraka, dan bisa memberatkan timbangan kebaikan kita, kebaikan dia pada hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takut betul kita waktu itu dari dosa-dosa kita. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang itu lari menjauh dari saudaranya, padahal itu kakaknya sama adiknya. Di dunia yang luar biasa hidup dengan dia, Pak. Di padang mahsyar nanti kita ini akan ketemu dengan adik-adik kita dan kakak-kakak kita dari jauh. Itu kakak saya. Kita lari kan, nggak mau mendekat dengan dia. Kakak kita melihat kita juga, itu adik saya, dia malah lari dari kita. Kenapa? Takut kalau dimintai bantuan amal soleh. Sekecil apapun, tolong kamu kan adikku, kamu kan kakakku, kamu kan sepupuku, kamu kan ibuku, tolong saya diberi 1 aja, serah minta mau nolak, nggak bisa. Terus daripada begitu, layu. Ya firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, ibunya dan bapaknya pun juga begitu. Wa fasilatihi allati tuwi, dan kabilahnya yang selama ini melindungi dia, ya, banyak berbuat baik dengan dia. Mana nih? Salah nih. Ya firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan istri-istrinya dan anak-anaknya. Ngelihat istrinya lari, istri melihat suami juga lari menjauh. Anak-anak melihat bapak atau melihat ibu lari menjauh di pada masa itu nantinya. Kenapa? Takut kalau dimintai pahala. Hari dan masa di mana butuhnya orang dengan pahala-pahala yang bisa menjadi jaminan kebaikan dirinya lagi di hadapan Allah. Kapan waktunya produk pahala? Ya saat ini. Kapan waktunya? Ya sekarang ini. Monggo kalau mau silakan buat nyelengin buat diri Anda sendiri sebelum datangnya waktu terputus kesempatan itu. Kadang-kadang masih hidup di dunia tapi kesempatan juga terputus. Gak bisa lagi kerja, gak bisa lagi ini, gak bisa lagi stroke, mau ngomong ngerai soal melet-melet. Dulunya ngomongnya luar biasa, begitu kena stroke, mau bilang astagfirullah aja sudah sulit. Maka semakin kesempatannya ada, ayo kita gunakan kesempatan itu maksimal.
Nah, mereka yang berinfak sepanjang hidupnya, yang berinfak apalagi yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan bagi itu bisa berinfak rutin. Ya. Tiap harinya ngumpul sewu gitu. Nggak tahu kok kita Pak. Pas tepat sewu kita itu dengan waktu istijabah. Pas tepat 1.000 atau 5.000 kita yang kita sedekahkan itu dengan waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Apalagi di waktu pagi Pak, saya ingatkan ini ibu-ibu, bapak, di waktu pagi, karena setiap pagi ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke bumi kemudian berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang berinfak ya pada pagi ini khalafa, ganti itu apa? Nggak tahu, bisa jadi ganti apa yang sudah disedekahkan di sini di dunia ini dengan ganti dunia materi atau yang lain apa saja ya dalam bentuk keuangan, atau yang lebih besar daripada itu ganti di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang berlimpah 1 dibanding dengan 700 pahala. Karena satu kelipatan pahala sedekah sebagaimana di ayat pertama pembicaraan masalah sedekah dulu itu berlipat sampai 700 kali ganda, antara 1 sampai 10 sampai 700, bahkan dalam hadis ila am'afin katsirah, sampai kepada kelipatan-kelipatan yang sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Mereka yang berinfak dengan hartanya baik di malam hari maupun di siang hari dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, bagi mereka pahala-pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Ya, ikhwani, akhwati semuanya, jangan ragu dengan ini, dengan ayat ini maupun ayat-ayat yang lain. Kalau sampai kemudian kita itu terbesit dalam hati kita, opo iyo terus piye terus ini terus itu, akhirnya pintu setan terbuka. Tapi yang yakin menyikapi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW itu harus dengan keyakinan yang kuat di dalam hati. Jangan ada keraguan sedikit pun. Ini Allah yang berfirman, ini adanya dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim yang tidak akan mungkin salah. Semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu derajatnya sudah sampai mencapai derajat tawatur, mutawatir. Maka ini apa adanya yang disampaikan oleh baginda Nabi diambil dari Jibril alaihissalam, dari firman-firmannya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak menipu, Allah enggak salah. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka yang berinfak pasti dapat bagian pahalanya. Ya, indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wala khaufun alaihim, dan bagi mereka tidak ada rasa takut. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia tidak takut. La khaufun alaihim. Dan ini yang seperti ini berkali-kali datang di dalam Al-Quran, seringkali disebut oleh mufassirin, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas diri mereka untuk mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menemui hari-hari berikutnya setelah hari akhirat. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka sedih. Sedih dari apa? Sedih dari segala yang ditinggal oleh dirinya dari dunia. Tidak sedih dari istri dan suaminya, tidak sedih dari anak-anaknya, tidak sedih dari keluarganya, tidak sedih dari andai-tolannya, tidak sedih dari teman-temannya, tidak sedih dari pekerjaannya, tidak sedih dari lingkungan-lingkungan baiknya, tidak sedih dengan ini semuanya untuk berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rasa aman, rasa tenang di dalam hatinya. Mereka yang sudah terlanjur dulu di dunianya ini menggampang-gampangkan atau sembrono dan menggampang-gampangkan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, saat kembali kepada Allah, saat mati, akan dapati takutnya luar biasa. Beda dengan orang mukmin sejati yang keimanannya itu menancap di dalam hatinya. Akibatnya dia itu menyikapi ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan penuh keyakinan. Tenang, nanti ada
turun duluan saat dia mau nazar. Kemudian ditenangkan oleh mereka, tenang, meskipun tidak nampak dari dohirnya, gitu ya. Terkadang nampak dari dohirnya. Orang soleh, orang baik, orang benar, orang yang yakin mungkin meskipun bukan alim ya, meskipun bukan alim. Tenang dia dalam wafatnya, meninggalnya menghadap Allahnya Subhanahu Wa Taala. Gak usah khusyuk, gak bingungi beliau, gitu ya. Gak mumet, gak bikin mumet. Tenang dia. Itu terkadang nampak dari dohirnya, tetapi kadang-kadang orang itu sakit, meninggal ya dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan perang di jalan Allah, nak bor itu jebol, umpamanya jebol ininya, jebol ini. Kelihatannya meskipun jebol, tetapi dia menang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang terbaik, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini pada dirinya karena amal saleh yang telah dilakukan olehnya. La khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Tidak takut untuk menghadap Allah, tidak sedih meninggalkan dunia dan seisinya dan pernak-perniknya, menghadap Allah. Nah, mana yang lebih baik dan lebih menggembirakan bagi sosok seorang mukmin untuk bertemu dengan Allah dan yang lain. Nabi SAW itu sayangnya dengan umatnya, sayangnya dengan kita itu kan luar biasa. Raja Rasul bin Nafusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kalian Rasul utusan dari kalian yang sifatnya itu sangat berat bagi Nabi, segala yang membebankan umatnya, syariat-syariat Nabi yang membebankan umat. Makanya Nabi SAW berusaha semaksimal mungkin kalau meletakkan aturan syariat itu yang ringan, seringan-ringannya. Bahkan kalau ada pilihan, maka Nabi SAW akan memberikan pilihan bagi umatnya yang tergampang dan termudah dan ringan. Ya, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Dia sangat tamak untuk hal-hal yang terbaik bagi kita. Berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik pada kita. Bil mu'minina raufur rahim. Ya, terhadap orang-orang mukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut, ya, lemah lembut terhadap kaum mukminin, lemah lembut. Itu sifatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi saat beliau mau wafat, diberi pilihan oleh Allah, mau bertemu Allah apa menetap dengan umatmu. Pilihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rafiqil a'la fil rafiqil a'la. Saya memilih untuk kembali kepada pertemanan tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun cintanya luar biasa pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap yang dipilih oleh beliau untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan mukmin-mukmin yang lain. Meskipun kita itu senang, gembira dengan kemudahan-kemudahan Allah diberikan oleh Allah, kita bisa dakwah, kita bisa ngajar, kita bisa sedekah, kita bisa berbuat baik, kita bisa membantu orang. Dan ada itu orang-orang yang suka seperti itu, berbuat itu asik gitu loh. Tapi kalau sudah kedatangan ajalnya, mukmin seperti ini akan dipilih. Ayo, mau pulang ke Allah apa mau tetap meninggal? Orang mantuk, pilih mantuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Hasan bersabda, siapa yang siapa yang cinta atau siapa yang suka atau siapa yang gandum untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga cinta dan senang untuk bertemu dengan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan senang untuk bertemu dengan dirinya. Itu gimana coba? Siapa yang suka untuk bertemu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala suka untuk bertemu dengan dirinya. Yaitu seorang mukmin jika mau wafat diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya kemudahan untuk beramal saleh. Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya kemudahan untuk beramal saleh. Nanti dia wafat dalam keadaan beramal saleh dan
Dan paling tidak amal saleh itu gampangnya sedang istighfar, tahlil dan lain sebagainya. Berapa banyak orang mau tahlil mati gak bisa-bisa. Berapa banyak orang mau mengatakan la ilaha illallah saat mau wafat gak bisa. Dan yang paling masyhur dengan itu siapa? Fir'aun. Mau mengatakan la ilaha illallah itu gak bisa. Apalagi mengatakan la ilaha illallah Musa Rasulullah gak bisa. Butek mulutnya. Setelah tenggelam di laut merah ya. Fahlul Qalzam saat dia tenggelam dia mau mengatakan la ilaha illallah, berusaha untuk mengatakan itu tapi gak bisa. Akibatnya mengatakan saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Oh gitu. Gak mampu dia menyebut la ilaha illallah. Saya sebutannya cuma itu toh. Dan itu gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak diterima karena sebutan itu keluar dari dia di waktu nazaknya. Kayak salah sisa ya. Salah sekali ya. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditolak Allah dengan menyebutkan al-ana wa qad asaita. Apakah sekarang kamu baru mau mengatakan dan menyatakan itu sedang sebelumnya kamu kenyang dengan maksiat ya. Sebelum ini. Baik. Kalau kalian itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sosok seorang mukmin jika dia dipanggil menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia mukmin dengan keimanannya, dengan keyakinannya, dengan celengan amal-amal salehnya dan lain sebagainya telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan-kemudahan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membawakan kita dari golongan orang-orang tersebut. Allahumma amin. Alhamdulillah dengan ini kita telah selesai membahas seluruh ayat-ayat yang terkait dengan infak ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari ayat 261 surat Al-Baqarah sampai terakhirnya 274. Berarti ada berapa ini? 13 ayat lebih atau 12 ayat dalam hampir 3 lembar. Dan pembahasan kita juga cukup lama. Viral, nggak tahu berapa bulan pembahasan tentang ayat infak. Mudah-mudahan apa yang kita kasih bersama sekali lagi bisa dicerna, dipahami dengan baik dan bisa kita laksanakan dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk membangunkan kita semuanya dari orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal dengan apa yang telah kita pelajari dengan keadaan ikhlas lillahi ta'ala dan dengan cara yang sesuai dengan aturan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma amin. Sekian kita jeda dulu dengan azan isya, kemudian kita sambung sedikit dengan sesi pertanyaan jika di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saya di dalam sesi ini untuk dijawab sudah mampunya. Sallallahu alaihi wa sallam.